Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Sebelum kami mulai, kami mau sedikit disclaimer dulu atau menjelaskan lo ya. Jika kemarin itu ada yang sempat komentar kayak gini nih, dia bilang kami ini nyumpahin timnas bapuk. Itu fitnah lo ya. Kami nggak pernah lo mengatakan sumpah timnas Indonesia ini akan bapuk. Kami itu berkali-kali bilang, kami pernah bikin prediksi dan di situ kami berkali-kali bilang jika Indonesia di 2025 itu akan mencapai puncaknya termasuk sepak bolanya. Tapi puncak apa itu? Puncak kesuksesan atau kehancuran? Itu kan yang sering kami bilang. Di mana kami bilang timnas akan bapuk? Ada apa enggak? Enggak ada. Adapun kami tuh sering bilang gini, kalau timnas lebih bagus ya kita bersyukur, tapi jika timnas bapuk ya kita cuma nyengir. Itu kan yang kami bilang. Kalaupun kami pernah bilang kemarin ada yang nyumpahin timnas itu adalah anaknya Sintayong, Shin Jae-won, dan kami pun cuma menyampaikan apa yang dia sampaikan. Jadi buat yang kemarin komentar dan nuduh kami nyumpahin timnas bapuk, berani tanggung jawab nggak Anda? Jangan cuma bisa komentar tapi nggak berani tanggung jawab. Kami tegaskan sekali lagi sama kalian, di sini kami memposisikan diri sebagai pendukung timnas, bukan pendukung Sintayong. Sintayong itu hanyalah bagian dari timnas. Kalaupun kami kecewa Sintayong ini dilepas, itu wajar. Sebab Sintayong salah satu pelatih terbaik menurut kami dengan raihan 44 ranking yang dia bikin. Begitu juga dengan lakukan berbagai hal yang selama ini sulit diraih oleh timnas Indonesia, seperti meloloskan ke ajang-ajang yang belum pernah dirasakan oleh timnas Indonesia. Itu aja. Apa itu nggak wajar kalau kami ini kecewa kalau Sintayong dilepas? Selebihnya kami tetap mendukung timnas Indonesia siapapun pelatihnya. Nah, buat soal pelatih timnas yang katanya, catat lo ya, katanya itu dia adalah Patrick Kluivert, kami pribadi nggak masalah lo ya kalau PSSI ambil Kluivert. Kenapa kami nggak masalah ya? Karena kami belum tahu dan belum ngelihat seperti apa gaya melatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Meskipun ini pihak Federasi Kurakau udah kasih peringatan nih sama Indonesia jika Kluivert ini tuh jelek. Lalu klub-klub yang pernah dilatih oleh Kluivert pun ngasih saran sama Indonesia agar Indonesia jangan pakai Kluivert sebab pelatih ini tuh bermasalah. Tapi kan itu hak mereka. Mereka mau komen apa saja ya, itu terserah mereka. Kami sih nggak mau ikut campur. Meskipun faktanya catatan hitam memang melekat pada mantan striker timnas Belanda ini. Mulai dari kasus pelecehan seksual hingga terjerat hutang lantaran kalah berjudi. Dan kami tegaskan ya, di sini kami tidak sedang membicarakan keburukan atau masa lalu orang lain lo ya. Di sini kami cuma diminta untuk memberikan kisi-kisi atau profil singkat siapa sih Patrick Kluivert ini. Mungkin untuk orang-orang yang lahir di tahun 90-an udah hafal betul ya siapa Patrick Kluivert. Dia adalah mantan striker timnas Belanda dan juga strikernya Barcelona dan Ajax Amsterdam. 122 gol ditorehkan Patrick Kluivert bersama Barcelona dan 52 gol bersama Ajax Amsterdam. Di timnas Belanda sendiri, Kluivert ini sudah mencetak total 60 gol di semua kelompok usia di timnas Belanda. Tahun 2017 silam, Patrick Kluivert ini resmi pensiun dari menjadi pemain sepak bola. Setahun berselang 2018, dia ini jadi asisten pelatih timnas Kamerun. Kemudian 2019 jadi manajer Akademi Barcelona.
2021, Kluivert ini jadi pelatih timnas Curaçao, tapi cuma 6 bulan saja sebab dipecat karena dianggap nggak becus latih timnas Curaçao dengan segala kontroversi yang Kluivert lakukan. Sebelum akhirnya 2022, Kluivert ini jadi pelatih Adana Demirspor di Turki. Dan ini beberapa catatan hitam Patrick Kluivert yang kami ambil dari berbagai sumber artikel di internet ya. Yang pertama 1995, Patrick Kluivert ditangkap atau ditahan kepolisian Amsterdam lantaran menabrak orang dengan kecepatan tinggi, yakni 104 km per jam. Padahal waktu itu ada rambu larangan kecepatan maksimal cuma 50 km per jam. Tapi waktu itu dengan kekuatan uang, Patrick Kluivert ini berhasil bebas ya. Cuma mendapat sanksi kerja sosial selama 1 minggu. Karena cuma dianggap Kluivert ini lalai mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Yang kedua tahun 1997, menurut laporan dari The Telegraph, Patrick Kluivert ditahan oleh kepolisian Belanda usai terlibat kasus pelecehan seksual pada remaja berusia 20 tahun bersama 3 pemuda lainnya. Tapi lagi-lagi Kluivert bisa bebas karena kekuatan uang dan pengacaranya. 2017, sebuah media Belanda Volkskrant ini mengatakan jika Patrick Kluivert ini terlibat kasus perjudian dan memiliki hutang sebanyak 1 juta euro atau sekitar 17 miliar rupiah. 2021, Federasi Curaçao meminta Clarence Seedorf untuk melatih timnas Curaçao, tapi entah ada angin apa tiba-tiba justru Patrick Kluivert yang mengajukan diri jadi pelatih Curaçao dan justru timnas Curaçao dibantai Bahrain 4-0 di laga uji coba. Tapi buat kami ya udahlah ya, itu kan cuma sejarah masa lalu seseorang loh ya, belum tentu sekarang seperti itu. Itu kita pikiran positif aja lah ya. Tapi yang buat kami agak jengkel sama Erick Thohir itu kalau benar ya memilih Kluivert ini bukan berdasarkan CV ataupun riwayat karir dan riwayat prestasi loh ya, tapi cuma dilihatnya berdasarkan keseriusan. Saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25, yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Ya dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah itu yang saya lihat, wah ini poinnya lebih. Gitu, karena walaupun habis interview, dia pulang lagi ke negaranya. Kita sama-sama dengar kemarin ya di press conference, Erick Thohir bilang dia ini menyeleksi 3 pelatih yang akan dites. Di saat ditesnya itu pas hari Natal, tapi ternyata dari 3 orang yang diminta datang di hari Natal itu cuma 1 orang yang datang. Maka 1 orang yang datang ini dianggap dia serius melatih timnas karena mau datang di saat orang lain malah liburan, dia malah berani datang. Jadi kalau cuma berdasarkan siapa yang datang pas Natal untuk dites, ini buat kami sangat naif sih buat sekelas PSSI lu ya. Memilih pelatih berdasarkan mau datang aja, bukan lantaran CV. Meskipun menurut pembelaannya Arya Sinulinga, katanya Erick Thohir memecat Sintayong itu lantaran melindungi Sintayong katanya. Kami mengambil resiko berat, andaikan Sintayong kalah di Piala Dunia. Yang dimaki-maki Sintayong bukan Erick Thohir, tapi resiko diambil Erick Thohir. Bukti bahwa kami tidak mencari popularitas, belum lagi denda. Risiko diambil untuk menjaga keselarasan program pemain dan pelatih yang baik, itu kata Arya. Tapi ini kan Arya loh yang ngomong. Kita tahulah siapa orang ini. Dia ini kan bermuka 2. Arya bilang pemain dan pelatih yang baik, yang artinya menurut dia Sintayong itu bukan pelatih yang baik loh ya. Intinya buat kami gini loh ya, siapapun yang akan melatih timnas Indonesia it's okay. Kita akan dukung asal ini memang hasil evaluasi yang baik dan matang.
PSSI bilang ini adalah hasil evaluasi. Evaluasi kok cuma pelatih yang dipecat, cuma pelatih yang dievaluasi, pengurus pun harus dievaluasi loh. Kenapa pengurus dievaluasi? Sebab pengurus timnas pun ada andil loh dalam menentukan pemain dan juga sesi latihan. Kemudian Esko PSSI pun harus dievaluasi. Apa hasil kerja Esko PSSI selama 2,5 tahun ini coba? Apa perlu kami beberin tragedi 2015 silam saat Indonesia atau PSSI ini di-ban FIFA? Apa itu penyebab utamanya? Apa kalian lupa tragedi 2015 itu adalah hasil dari rencana Esko PSSI yang ingin mengkudeta ketum PSSI? Buat kalian yang baru mengikuti timnas Indonesia atau sepak bola Indonesia dan belum tahu ya sejarah kelam 2015 Indonesia di banned FIFA, itu apa sih penyebabnya? Silahkan kalian cari-cari sendiri aja artikel-artikel di media atau mungkin di internet ya. Kami pribadi sebenarnya sudah bikinkan narasinya, tapi malah ketunda nih lantaran Sintayong dipecat. Intinya, Esko PSSI ini tuh harus segera dibenahi. Ya kalau nggak dibenahi, kejadian 2015 ini bisa terulang loh ya. Erick Thohir itu 2 kali menyelamatkan Indonesia dari banned FIFA. Tapi Erick Thohir bisa tewas oleh kekejaman Eskonya sendiri. Erick Thohir bilang dia ini bukan ketum yang gampang ditekan oleh mafia dan lain-lain. Betul emang, tapi ingat, mafia utama sepak bola itu masih bercokol di PSSI lu ya. Dan jadi salah satu orang kepercayaan ketum saat ini. Asal kalian tahu. Tahu kan siapa dia? Kami nggak perlu sebutin dong siapa dia. Ya mungkin kalian juga udah tahu lah. Dia tuh juga pernah terlibat kasus akan menikung atau menikam Iwan Bule dulu ya bersama komplotannya. Nah, mungkin kalian tahu dong siapa dia. Jadi udah paham ya, di sini kami bikin narasi ini bukan untuk memecah belah, bukan buat menjadi perpecahan. Apalagi ngebelain Sintayong lo ya. Kami itu cuma takut kejadian yang udah-udah akan terulang lagi. Kita sebagai supporter Indonesia itu pengen banget lu ngelihat timnas Indonesia ini maju, ngedukung timnas, capek-capek mati-matian beli tiket dan ngedukung timnas, teriak-teriak. Orang yang di dalamnya yang ngehancurin timnas. Itu loh yang kami takutin. Dan kalian pun harus ingat, Toel dan pasukannya ini belum menyelesaikan rencananya lo ya. Dan prediksi kami nih ya, usai kisruh Sintayong out, akan ada kisruh yang lebih besar. Kita buktikan prediksi kami. Kami sudah analisa ini kok. Dan hasil penelitian kami, pemecatan Sintayong ini pun ada andil dari semua pihak lo ya. Esko PSSI terlibat, bandar judi terlibat, klub pun terlibat, pemain bola pun terlibat, bahkan mantan pemain timnas pun terlibat atau ada andil dalam mempengaruhi Erick Thohir untuk memecat Sintayong. Cuma di sini kami belum menemukan bukti yang konkret, yakni rekaman soal keterlibatan mereka. Contoh kecilnya adalah ada pemain yang diminta oleh klub untuk main jelek di timnas agar pelatihnya yang disalahin. Ada pemain yang tadinya dipanggil Sintayong tapi tiba-tiba nggak dipanggil lagi sama Sintayong. Dia pun ngoceh ngadu ke Esko PSSI buat ngompor-ngomporin agar pelatih ini dipecat. Lalu keterlibatan klub pun di sini nyata banget. Klub kita itu sebagian besarnya lagi kesulitan ekonomi. Banyak yang lagi nunggak gaji. Ya kalau mereka nggak kerjasama dengan mafia bola, mau dapat duit dari mana mereka buat nutupin utang-utang juga kesulitan ekonomi mereka? Tapi mafia bola pun mau dapat duit dari mana kalau pelatih timnasnya nggak mau disogok? Itu baru contoh kecil loh ya. Intinya dari hasil investigasi kami dan analisa kami, rencana ini tuh benar-benar udah terstruktur. Ini tuh bagai rantai lo ya.
Dan yang jadi target utama mereka adalah kursi nomor 1 PSSI. Dan Erick Thohir adalah sasaran berikutnya. Bukan Erick Thohir dulu, tapi ada nih bawahannya Erick Thohir yang akan disingkirkan dahulu. Barulah Eto. Nah, kita akan buktikan. Sekali lagi kami mohon maaf ya, narasi ini kami bikin bukan buat memecah belah, tapi cuma sebagai pengingat semata. Jika kita ini tuh cuma sebagai pendukung, dan sebagai pendukung timnas, kita ini ingin banget, pengen banget timnas kita ini, Garuda kita ini terbang tinggi. Tapi kita pun harus ingat, kita ini supporter itu cuma ada di luar lu ya, di luar dari PSSI, di luar dari kesibukan timnas. Sementara yang mengatur adalah orang-orang yang di dalam. Kita udah capek-capek beli tiket, udah soak teriak-teriak di stadion buat nyemangatin pemain timnas. Yang di dalamnya sibuk ngatur agar timnas hancur. Siapa yang gak kesel coba kayak gitu? Ngenes kan kita? Jadi seolah-olah perjuangan kita sebagai supporter timnas Indonesia ini dalam mendukung mati-matian timnasnya itu nggak ada nilainya di mata mereka karena mereka yang ngatur dari dalam. Paham sampai sini dengan apa yang kami ucapkan? Kalau nanti masih ada yang nyinyir dan nuduh kami, komentar kami ini itu, berarti otak Anda yang harus di-upgrade, atau bahasa kasarnya, lu di sekolahin nggak sih? Kok nggak ngerti-ngerti?